sehat. Gimana adik-adik? Sudah siap untuk memuji Tuhan? Siap! Yesus
Halo adik-adik, apa kabar kalian semuanya? Baik adik-adik, hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mengajak semuanya untuk berdoa terlebih dahulu. Yuk, ambil sikap doa yang baik, kita mau berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami, dan saat ini Tuhan kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi setiap kami Bapa, untuk kami boleh memberikan yang terbaik buat Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik adik-adik, hari ini Kak Liza akan bercerita tentang seorang martir. Seorang apa? Martir. Nah, siapakah martir itu? Dia adalah Stefanus. Siapa? Stefanus. Nah, kenapa Stefanus disebut sebagai seorang martir adik-adik? Karena Stefanus adalah seseorang yang berani berjuang hingga mati demi membela iman percayanya kepada Yesus Kristus. Nah, makanya kenapa dia disebut seorang martir. Dan Stefanus juga adalah salah satu orang yang sangat baik, penuh dengan roh dan karunia yang diberikan Tuhan kepada Stefanus. Dan di situ dia mulai melayani dan mewartakan tentang firman Tuhan. Nah, rupanya adik-adik, di dalam pelayanan Stefanus ada beberapa orang yang tidak suka dengannya. Mereka melihat bahwa Stefanus mulai melakukan mujizat yang Tuhan berikan kepada Stefanus. Nah, pada waktu itu juga mereka berpikir dan mereka mencari cara untuk menyingkirkan Stefanus. Lalu apa yang dilakukan oleh mereka adik-adik? Mereka membawa Stefanus ke mahkamah agama. Mereka menghadapkan Stefanus ke mahkamah agama, dan di sana mereka sudah menyiapkan saksi-saksi palsu. Untuk apa sih mereka menyiapkan saksi-saksi palsu itu? Untuk mereka mulai berkata yang tidak benar tentang Stefanus. Mereka bilang ke mahkamah agama bahwa Stefanus berkata kasar tentang firman Tuhan. Stefanus mulai menistakan agama. Stefanus tidak suka kabar baik tentang Tuhan. Pada waktu mereka berbicara, mereka melihat wajah Stefanus bersinar seperti malaikat atau bercahaya seperti malaikat. Ketika mereka melihat wajah Stefanus, di situ Stefanus mulai memberitakan atau berbicara tentang firman Tuhan. Dia mulai bercerita, dia mulai berbicara tentang tokoh-tokoh agama atau tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab. Dan di sana Stefanus benar-benar mewartakan kebenaran firman Tuhan. Apa yang terjadi? Apakah orang-orang itu senang dengan Stefanus? Tentu tidak, adik-adik. Malah Stefanus bercerita seperti itu, bercerita tentang itu, orang-orang malah tambah marah, tambah tidak suka terhadap Stefanus. Sehingga orang-orang menarik Stefanus dan mereka mengeluarkan Stefanus dari kota itu. Lalu apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka melempari Stefanus. Mereka menyeret Stefanus. Tetapi apa yang dilakukan Stefanus adik-adik? Stefanus melihat ke atas. Ya, Stefanus melihat ke atas, melihat bahwa dia melihat langit terbuka. Dan di sana anak Allah duduk di sebelah kanannya. Setelah itu, apa yang dilakukan Stefanus? Apakah dia marah karena perlakuan orang-orang itu? Tidak adik-adik. Coba kita lihat apa respon daripada Stefanus. Yuk buka Alkitabnya di Kisah Para Rasul 7 ayat 56 sampai ayat 60. Nah, berbunyi demikian. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa dan berlutut kepada Tuhan memohon supaya apa? Supaya mereka diampuni. Kenapa Stefanus berdoa minta mereka diampuni? Karena Stefanus tahu bahwa Allah atau Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengampuni dia. Makanya dia berdoa seperti itu kepada Tuhan. Lalu adik-adik, pertanyaannya,
Kak, kenapa sih Stefanus mau bertahan atau mempertahankan imannya kepada Tuhan? Kenapa sih Stefanus kuat? Pertanyaannya sekarang adik-adik, kenapa Stefanus kuat? Dan kenapa Stefanus mau mempertahankan imannya kepada Tuhan? Kenapa? Kenapa dia harus mau mati? Nah, jawabannya adalah karena Stefanus itu memiliki karunia dan roh yang berasal dari Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar tentang Stefanus. Ya, kita belajar tentang Stefanus dan biarlah lewat kisah Stefanus kita belajar untuk tetap sungguh-sungguh kepada Tuhan dan meminta hikmat Tuhan. Karena ketika kita melakukan perintah Tuhan, ketika kita melakukan atau mewartakan firman Tuhan, tentu ada banyak orang-orang yang tidak suka dengan kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita kuat menghadapi itu? Yaitu dengan cara kita berdoa, minta hikmat dan minta pimpinan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kakak berharap dengan firman Tuhan ini adik-adik dikuatkan. Jadi tidak boleh malu-malu, tidak boleh takut kalau mau melayani Tuhan. Baik, adik-adik, kakak sudah selesai bercerita. Kita berdoa ya. Baik, lipat tangannya kembali, kita mau berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang boleh mengajarkan kami untuk kami tetap mengandalkan Tuhan, tetap mempertahankan iman percaya kami kepada Engkau Bapa. Ajarkan kami selalu Tuhan untuk kami tetap berpegang teguh akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami mohon biarlah hikmat Tuhan beserta dengan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Miss Lisa untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kiranya firman Tuhan ini jadi berkat bagi kita semua. Sobat-sobat, kita akan memberikan persembahan. Bagi gereja masih online, ditabung dulu. Kalau sudah offline, diberikan ke gereja masing-masing. Bagi sobat Shekinah Children Ministry yang mau memberikan persembahannya, bisa ditransfer ke rekening di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.